Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Fauzul Hakim NRP 063034 dan teman saya Inneke Utami NRP 063041. Kami ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul analisis clustering pada siswa dengan waktu belajar tertentu berdasarkan nilai matematika. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu nilai akhir siswa cenderung selalu menjadi tolak ukur keberhasilan siswa tersebut, di mana juga dipengaruhi oleh waktu belajar siswa. Jadi waktu belajar siswa mempengaruhi nilai akhir siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apabila membahas mengenai durasi belajar, setiap siswa memerlukan durasi belajar yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa mempunyai durasi belajar masing-masing, di mana hal ini berkaitan dengan fokus siswa tersebut dan juga materi yang sedang dipelajari dalam penelitian ini, yaitu matematika. Kemudian selanjutnya, perlu diketahui bahwa rata-rata nilai yang diperoleh siswa dengan durasi belajar tertentu berada pada nilai yang terbilang baik atau tidak. Yang kedua ada dasar teori. Kami menggunakan beberapa dasar teori, yaitu yang pertama, hasil dan waktu belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kemudian yang selanjutnya, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan, nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal. Selanjutnya, multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Kemudian yang selanjutnya, analisis cluster. Ada dua analisis cluster yang kami gunakan. Yang pertama, K-means clustering. K-means clustering adalah suatu metode untuk menganalisa data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan tanpa supervise dengan cara pengelompokan data. Yang kedua yaitu metode hierarki. Hierarchical clustering adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan, yang pertama sumber data. Sumber data penelitian ini menggunakan data waktu belajar dan nilai matematika siswa sekolah Gabriel Pereira dan Mosinho da Silveira dengan jumlah data sebanyak 395 data. Diambil melalui website UCI Machine Learning Repository. Kemudian yang kedua ada variabel penelitian. Variabel penelitian kami ada variabel dependent. Pada penelitian ini adalah final grade atau G3. Kemudian variabel yang menjadi label case dalam clustering adalah variabel study time. Variabel independent atau X yang kami gunakan adalah first period grade atau G1 dan second period grade atau G2. Langkah penelitian kami yang pertama menentukan variabel dependent dan independent serta label case dari data yang diperoleh. Yang kedua, melakukan analisis statistika deskriptif. Yang ketiga, melakukan pengujian multikolinearitas untuk memenuhi asumsi clustering. Yang keempat, melakukan standarisasi atau transformasi. Yang kelima, melakukan clustering dengan metode K-means, menganalisis proses clustering sebelum iterasi, menganalisis jumlah proses iterasi dalam clustering, menganalisis hasil akhir proses clustering, menghitung nilai rata-rata sampel, melakukan uji beda variabel menggunakan ANOVA, menganalisis jumlah masing-masing cluster. Kemudian yang keenam, melakukan clustering dengan metode hierarki, yaitu meliputi menganalisis rangkuman proses kasus, menganalisis hasil dari proses clustering, dan menganalisis hasil clustering. Kemudian ada uji multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai tolerance.
Nah, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai VIF. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Proses clustering. Proses clustering ada dua. Yang pertama yaitu metode Cummins. Proses clustering dengan metode Cummins dilakukan dengan menentukan jumlah cluster terlebih dahulu. Pada penelitian ini, kami menggunakan 4 cluster. Pada proses ini terdapat hasil uji beda menggunakan ANOVA untuk menentukan perbedaan antar variabel. Dasar keputusan uji beda ANOVA sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka rata-rata sama. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Kemudian yang kedua ada metode hierarki. Proses clustering dengan metode hierarki tidak ditentukan terlebih dahulu jumlah cluster. Pada penelitian ini dilakukan clustering dengan minimal 2 cluster dan maksimal 4 cluster. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama ada sampel data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampel himpunan data waktu belajar dan nilai matematika dari 2 sekolah dengan jumlah siswa yaitu 395 siswa. Nah, tabel tersebut merupakan tabel data head dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada G1, G2, G3, dan study times. Kemudian untuk statistika deskriptifnya, untuk variabel nilai yaitu G1, G2, dan G3 itu sebenarnya memiliki rentang nilai antara 0 sampai 20. Tapi dalam penelitian ini, data yang didapat bahwa untuk variabel G1 memiliki nilai minimum itu 3 dan maksimum 9. Untuk G2 terdapat nilai minimum 0 dan maksimum 19. Dan untuk G3 memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 20. Kemudian untuk variabel kategoriknya yaitu waktu belajar. Untuk yang durasi belajar kurang dari 2 jam terdapat 105 siswa, yang lebih dari 10 jam terdapat 27 siswa, dan untuk durasi belajar 2-5 jam terdapat 198 siswa, dan untuk durasi belajar 5-10 jam terdapat 395 siswa. Kemudian untuk uji multikolinearitas, di mana proses clustering harus memenuhi asumsi bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Nah, berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai toleransi itu semuanya lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10. Maka hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, sebelum memasuki proses clustering diperlukan untuk melakukan standarisasi terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan data head dari hasil standarisasi variabel G1, G2, dan G3. Selanjutnya masuk ke proses clustering, yaitu yang pertama ada Cummins cluster. Tahapan pertama proses clustering yaitu sebelum tahap iterasi, di mana initial cluster center sebelum iterasi dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk nilai z-score G1 untuk cluster 1 itu min 2,38276 dan begitupun seterusnya. Selanjutnya merupakan tahap iterasi, di mana dalam penelitian ini terdapat 18 tahapan iterasi hingga mendapatkan nilai cluster yang tepat bagi setiap variabel data. Setelah diiterasi, kemudian variabel di-cluster kembali sehingga menghasilkan final cluster center seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, yaitu untuk z-score G1 pada cluster 1 memiliki nilai rata-rata minus 0,72342, begitupun seterusnya. Berdasarkan hasil final cluster tadi, dihitung nilai rata-rata sampel dengan rumus X sama dengan rata-rata ditambah z-score dikali standar deviasi, dan didapatlah rata-rata sampel seperti gambar di atas. Nah, berdasarkan hasil rata-rata sampel ini didapat bahwa cluster 2 memiliki nilai rata-rata terendah, sedangkan cluster 4 memiliki nilai rata-rata tertinggi, dan apabila diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu cluster 2, cluster 1, cluster 3, dan cluster 4. Selanjutnya adalah pengujian beda ANOVA, di mana di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk setiap z-score itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti nilai rata-rata setiap variabel itu berbeda. Kemudian apabila dilihat dari nilai F, dapat dikatakan bahwa variabel G3 atau final grade paling menunjukkan perbedaan.
Kemudian didapat hasil Commons Cluster yang dapat dilihat pada tabel di atas, di mana untuk data pertama siswa dengan durasi belajar 2-5 jam termasuk dalam klaster 2, dan siswa kedua dengan durasi belajar 2-5 jam juga masuk ke klaster 2, dan begitu pun seterusnya. Kemudian jumlah kelompok pada masing-masing klaster ditunjukkan juga pada tabel di atas, yaitu untuk klaster 1 terdapat 130 siswa, klaster 2 terdapat 56 siswa, klaster 3 129 siswa, dan klaster 4 80 siswa dengan total ada 395 siswa. Langkah selanjutnya yaitu klaster dengan metode hierarki, di mana untuk proses klasternya terdapat 395 data yang akan melalui proses klaster dan tidak ada data yang hilang atau missing dalam kasus ini. Untuk proses klasternya sendiri ditunjukkan pada tabel di atas, yaitu stage pertama, data ke-15 masuk ke klaster 1 dan data ke-392 masuk ke klaster 2. Kemudian terdapat jarak yaitu sebesar 0,00. Setelah stage pertama, klasternya selanjutnya ditunjukkan pada stage ke-301, begitupun seterusnya. Nah, ini merupakan hasil clustering dengan metode hierarki, di mana untuk data pertama siswa dengan durasi belajar 2-5 jam masuk ke dalam klaster 1 di setiap pengelompokan klaster. Masuk ke pembahasan di sini, untuk klaster 1 memiliki nilai rata-rata seperti yang ditunjukkan di layar, dan untuk klaster ini didominasi oleh siswa dengan waktu belajar yang memang cenderung sedikit, walaupun terdapat beberapa siswa yang memiliki durasi belajar yang lama yang juga masuk dalam klaster ini. Nah, untuk klaster 2, di mana klaster memiliki nilai rata-rata terendah, berdasarkan hasil klaster ini memang didominasi oleh siswa yang juga memiliki durasi belajar lebih sebentar, yaitu kurang dari 2 jam atau 2-5 jam, walaupun ada beberapa siswa juga yang memiliki durasi belajar yang lama, waktu belajar yang lama yang masuk dalam klaster ini. Kemudian untuk klaster 3 memiliki rata-rata kedua tertinggi, dan dalam klaster ini terdapat siswa dengan durasi belajar yang sangat bervariasi, dimulai dari kurang dari 2 jam hingga lebih dari 10 jam. Kemudian untuk klaster 4 yaitu pengelompokan siswa yang memiliki nilai rata-rata yang tertinggi dibandingkan klaster yang lainnya, dan siswa yang masuk dalam klaster ini pun memiliki durasi belajar yang beragam sama seperti klaster 3. Selanjutnya pembahasan mengenai hasil clustering dengan metode hierarki, di mana di sini terdapat 3 pengelompokan, yaitu 4 klaster, 3 klaster, dan 2 klaster. Nah, untuk yang pengelompokan 4 klaster, pada klaster 1 terdapat 215 siswa, di mana terdiri dari siswa dengan durasi belajar yang memang kecil atau sekitar 2-5 jam dan 5-10 jam. Nah, kemudian untuk klaster 2 terdapat 142 siswa, terdiri dari siswa dengan durasi belajar kurang dari 2 jam, 2-5 jam maupun 5-10 jam. Kemudian untuk klaster 3 terdapat 25 siswa, terdiri dari siswa dengan durasi belajar bervariasi, kurang dari 2 jam hingga lebih dari 10 jam. Kemudian untuk klaster 4 terdapat 13 siswa dan terdiri dari siswa yang memiliki durasi belajar kurang dari 2 jam, 2-5 jam maupun 5-10 jam. Kemudian untuk pengelompokan 3 klaster, untuk klaster 1 dan klaster 2 pada pengelompokan 3 klaster ini anggotanya itu sama dengan pengelompokan 4 klaster untuk klaster 1 dan klaster 2-nya. Sedangkan klaster 3 pada pengelompokan 3 klaster merupakan penggabungan dari klaster 3 dan klaster 4 pada pengelompokan 4 klaster. Nah, kemudian untuk pengelompokan 2 klaster, di mana klaster 1 merupakan penggabungan dari klaster 1 dan klaster 2 pada pengelompokan 3 klaster, dan klaster 2 pada pengelompokan 2 klaster sama anggotanya dengan pengelompokan 3 klaster pada klaster 3. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada Commons Cluster didapat siswa yang termasuk dalam klaster dengan rata-rata terendah memang memiliki durasi belajar yang lebih sedikit, walaupun siswa yang termasuk dalam klaster dengan rata-rata nilai tertinggi tidak seluruhnya memiliki durasi belajar yang lama. Kemudian pada clustering dengan metode hierarki, nilai rata-rata variabel pada setiap klaster tidak dapat ditentukan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa klaster mana yang memiliki rata-rata nilai lebih baik ataupun lebih tinggi daripada klaster yang lain. Selain itu, untuk metode hierarki menghasilkan 3 pengelompokan, yaitu 2 klaster, 3 klaster, dan 4 klaster, di mana pengelompokan 2 klaster dapat dikatakan merupakan penyederhanaan dari 3 klaster, sedangkan 3 klaster merupakan penyederhanaan dari 4 klaster. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.